Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah kehormatan dan sukacita kalau pagi hari ini saya boleh diperkenankan untuk boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini beribadah. Dan juga bersukacita karena hari ini yang dipakai dalam liturgi adalah liturgi Gereja Metodis Indonesia. Jadi saya mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kami melayani di Gereja Metodis Indonesia yang di Jakarta Pusat, di Johar Baru. Jadi Bapak Ibu kalau memang sekali waktu pas apa ke sana bisa melihat. Dan nanti juga kita bisa tukar ini ya, pengkhotbah ya. Sekali waktu Bu Pendeta boleh khotbah tempat kami juga. Supaya melihat oh ini metodis begitu ya. Jadi sukacita. Bapak Ibu mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai satu dasar renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan membuka kitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Kita akan membacakan dari ayat yang pertama, kemudian dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal yang 14, ayat pertama, nanti dilanjutkan ayat 7 sampai dengan yang ke-14. Bapak Ibu saya akan membacakan secara perlahan firman Tuhan ini. Mari kita mengikuti dalam Alkitab kita masing-masing. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, topik yang diberikan kepada saya adalah bagaimana kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus tentunya. Saudara, kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, tentang kesombongan, sudah sesuatu yang akrab dengan kita sebetulnya. Setiap hari itu selalu berkaitan dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang saya dan saudara baca hari ini, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sepertinya tidak jauh dari kita sebenarnya. Apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan bagaimana orang menghadiri pesta, bagaimana orang mengundang orang, itu tidak jauh dari kita. Sekalipun sebetulnya kalau kita bicara dari historis kan gapnya panjang. Zaman Yesus, zaman sekarang. Itu berarti masalah kerendahan hati itu menjadi masalah yang boleh dikatakan abadi. Dari waktu ke waktu menjadi masalah, menjadi tantangan kita. Saudara,
Saudara, pada waktu Tuhan Yesus dalam kisah ini katakan ketika dia diundang oleh salah seorang pemimpin orang Farisi, Tuhan Yesus mengamati. Nah, memang kalau kita perhatikan di dalam setiap acara atau apapun, kebiasaan, perilaku orang-orang itu sebenarnya memperlihatkan tentang jati dirinya. Apa yang baginya penting, apa yang baginya utama, apa yang baginya itu menjadi satu hal yang dicari dalam hidupnya. Dari kebiasaannya, dari pola hidup sehari-hari. Saudara, memang orang-orang tertentu bisa membuat berpenampilan yang menipu ya dalam momen-momen tertentu. Tapi kalau kita memperhatikan seperti yang Yesus perhatikan ini, kita bisa melihat orang-orang itu dari perilakunya. Nah, saudara, hari ini ketika kita membaca ini, Tuhan Yesus mengajarkan, memberikan satu perumpamaan untuk mengajarkan tentang kerendahan hati. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita belajar dua hal saja dari apa yang kita baca hari ini. Yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita melihat bahwa pada faktanya mencari orang yang rendah hati itu sulit. Orang itu pada dasarnya ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji. Saudara, kalau orang-orang berprestasi umpamanya, atau kita, kamu bagus ya, umpamanya nanti selesai ibadah ini ya, contohnya saja. Selesai ibadah ini kemudian tadi P1, tadi kamu mimpin pujian bagus, janganlah untuk Tuhan saja. Yang keluar, tapi dalam hatinya, untuk aku juga sih. Karena orang itu pada dasarnya ingin dipuji. Sekalipun kadang-kadang bilang, enggak, saya enggak ingin dipuji. Tapi ingin dipuji. Saudara, saya ingin mulai merunut dari awal kehidupan kita. Tantangan pertama, godaan yang diberikan oleh ular itu kepada manusia, apa tantangannya? Dia pakai istilah, kalau bukankah Tuhan berfirman, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati? Semua buah ini tidak boleh dimakan. Gitu kan tantangannya ya. Enggak, boleh, hanya cuman ini yang enggak boleh, tengah-tengah ini. Ya, dialognya begitu kan secara sederhana. Karena kalau kami makan, jangan makan raba pun mati, kata Hawa. Tapi iblis bilang apa? Enggak, kamu akan mati. Perhatikan tantangannya. Tapi kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara. Jadi dari awal tuh manusia digoda untuk meninggikan diri tinggi. Dan memang manusia di situ jatuh, bukan? Saudara, setelah peristiwa kejatuhan manusia itu, perhatikan kehidupan manusia. Saya ambil beberapa yang menonjol. Peristiwa Menara Babel. Kalau saudara membaca Kejadian 11 tentang Menara Babel, isinya bagus atau jelek? Kisah Menara Babel. Isi dari kisah Menara Babel. Ceritanya. Kejadian pasal 11. Bagus atau buruk? Menurut kita. Saudara, dalam Kejadian pasal 11 itu, saya sering memakai prinsip-prinsip itu untuk prinsip bekerja sama. Dream team itu ada di situ. Tetapi yang prinsip yang bagus-bagus itu rusak. Ada satu hal. Apa? Di sana. Motivasi yang dimiliki oleh orang-orang yang membangun Menara Babel itu apa? Mencari nama. Sudah perhatikan? Ada kesombongan di sana. Mencari nama. Adam dan Hawa jatuh karena apa? Ingin menjadi seperti Allah. Menara Babel yang membuat orang membangun Menara Babel dan akhirnya oleh Tuhan diserak-serakkan itu, motivasinya apa? Mencari nama. Sudah salah satu raja yang sangat terkenal bagus, Uza, raja Israel. Uzia ini mencari Tuhan. Tapi Alkitab mencatat apa? Ketika Uzia menjadi kuat, maka dia sombong dan hidup jauh dari Allah. Yang saya mau katakan bahwa orang-orang itu, manusia itu naturnya
ya, setelah jatuh dalam dosa itu ingin meninggikan diri, ingin sombong. Ya, jadi maka apa yang dijumpai oleh Tuhan Yesus itu kita jumpai sekarang. Saudara, apalagi zaman-zaman ini yang semua orang sepertinya alamnya berbeda dengan zaman mungkin sebelum ini. Orang cenderung ingin memamerkan sesuatu, flexing. Ya, rumahnya difoto, ayo kita seliti rumahnya. Oh, rumahnya harga berapa? Wah, sekian M, wah hebat. Ya, kemudian orang ditanya, diwawancara, sering ya. Nggak tahu Bapak Ibu pernah diwawancari nggak? Halo Ibu, apa kabar? Coba Ibu, kacamatanya harga berapa? Wah, sekian. Bajunya Ibu, sekian. Sepatunya, sekian. Coba Ibu hitung outfitnya dari keseluruhan berapa? Wah, sekian. Wah, hebat. Saudara, orang ingin memamerkan, ini loh saya punya. Bahkan tidak jarang saudara-saudaraku dari sisi hal yang lain pun sama. Sering orang upload foto mesra ya, suami istri ya. Nggak tahu mesra betulan atau difoto aja. Jadi upload, wah ini loh mesra. Pernah nggak ngupload pas bertengkar? Ya, enggak ya. Pas mesra. Ya, wah seragamnya sama ya kan. Di-upload gitu ya. Kemarin baru naik-naikkan kelas ya. Ya puji Tuhan anak saya juara 1. Puji Tuhan anak saya juara umum. Pernah nggak ngupload anaknya yang rapotnya merah semua? Saudara, yang di-upload yang bagus-bagus kan? Untuk menjadi proses bagus itu kalau foto berapa kali edit? Ya. Maka jangan suka percaya foto. Udah editan itu. Lihat aslinya beda banget ya. Saudara, kita ingin natur, kita itu ingin ini pamer, ingin meninggikan diri supaya orang lihat, wah bagus ya, wah bagus ya, wah bagus ya. Ini yang Tuhan Yesus jumpai. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat itu dia katakan gini, kalau kamu dikatakan ya diundang pesta, jangan pilih duduk yang terhormat. Nah rupanya pesta zaman ini sepertinya ada bisa dikelompokkan seperti pesta bukan seperti kita ya. Yang kalau kita pesta kan nggak tahu, kadang-kadang tuan rumahnya pun nggak ngerti kita ya. Karena begitu banyak kan. Kalau ini mungkin pestanya seperti yang pesta-pesta family gitu ya. Jadi apa nama itu? Meja itu seperti meja bundar gitu ya. Dan tuannya yang mengundang itu mungkin di depan. Dan orang berlomba duduk dekat. Ya kan? Sama kan kalau kita diundang dimanapun, apalagi orang penting yang undang, Bapak Ibu pilih duduk di mana? Kecuali sudah ada namanya ya. Pasti pilih yang depan ya. Kapan Bapak Ibu pilih tempat yang paling belakang? Kapan? 1, nonton bioskop. 2, gereja. Wah kalau gereja duduk paling belakang dulu. Oh, untungnya di sini enggak ya. Saya kalau di jemaat saya bilang duduk di depan lah. Kok duduk di belakang? Selalu depan yang kosong kalau di gereja. Iya kan? Saudara, sekali lagi menemukan orang yang rendah hati itu sulit. Karena natur orang itu adalah ingin meninggikan diri, sombong. Aku nggak pamer sih, aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Aku nggak sombong sih, tapi memang kayak ginilah aslinya. Sombongnya itu, saudara. Jadi itu natur orang. Ingin menyombongkan diri, ingin membanggakan diri. Jadi menemukan orang yang, saudara-saudaraku, rendah hati itu sulit. Nah saudara, dari mana indikasinya? Yesus memperlihatkan 2 hal indikasinya. Yang pertama, ketika engkau diundang, engkau cari tempat-tempat yang terhormat. Jadi kalau diundang mencari tempat-tempat terhormat, pengen lihat duluan, pengen di depan, itu cirinya. Yang kedua saudaraku, kalau engkau mengundang orang, engkau cari orang-orang juga yang engkau anggap terhormat. Saudara, kalau saudara punya hajatan, siapa yang Anda undang? Saya pikir hampir sama ya. Kalau bisa undang pejabat, wah seneng, apalagi di depannya ada ucapan dari pejabat gitu, wah kayaknya udah bangga sekali. Apalagi pejabatnya datang terus foto, ditempel. Yang punya bisnis, ya warung makan aja sering nempel ya foto-foto itu.
Nggak tahu itu yang foto pun ingat atau tidak. Ya kan? Tapi kita bangga. Kenapa foto dengan pejabat? Yang kita undang orang-orang penting. Kalau gereja ketika Natal siapa yang kasih parcel? Sekalipun saya belakangan udah susah ya. Kalau gereja kita kasih parcel siapa yang dikasih? Pemimpin ya. Apa gitu ya. Saudara, kenapa? Parcel yang kita kasih harapannya sebenarnya bukan parcel beneran. Itu bentuk apa ya? Nyuap itu. Makanya dilarang kan sekarang terima parcel. Karena kita kasih parcel ada something di dalamnya, di baliknya. Sama sebetulnya seperti orang ini, mengundang orang-orang kaya. Nah, saudara, ada kebiasaan di kampung. Ya belum lama ini saya komunikasi dengan orang tua saya di daerah. Saya tanya, Pak, musim apa? Ya memang kalau bulan Suro ini nggak ada ya. Sebelumnya itu musim apa, Pak? Musim undangan, musim kondangan. Sebenarnya kok musim kondangan? Ya semua ngundang. Ya udahlah, kalau susah nggak usah datang lah. Gimana nggak datang? Kalau cuma diundang nggak datang nggak masalah. Ini ngundangnya pakai rantang. Diundang ke rumah. Istilahnya kalau di kampung itu apa? Nonjok, bukan nonjok gini. Itu diundang. Kalau Anda sudah dikasih makanan, masa Anda nggak datang? Jadi sebetulnya semua prinsip sama. Ngundang ingin dapat balasan. Ngundang ingin dapat imbalan. Nah, ciri yang Yesus sebutkan dua hal itu. Orang-orang yang meninggikan diri, orang-orang yang tidak bisa rendah hati itu mempunyai sifat itu. Jadi Bapak Ibu, apakah kita ada di salah satu itu atau salah duanya? Ya, kita bisa cek masing-masing. Nah, yang kedua saudara-saudara, yang saya ingin mengajak kita belajar adalah kalau semua orang sulit hidup rendah hati, kita mempunyai guru teladan yang sempurna sebetulnya dalam hal kerendahan hati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bukan hanya berteori, hari ini dia ada di pesta itu pun bentuk kerendahan hatinya. Siapa rupanya mengundang ini? Yang mengundang itu ayat 1 dijelaskan. Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi. Apa rupanya perlakuan mereka kepada Yesus? Orang Farisi itu selalu cari kelemahan Yesus. Dan kalau kita boleh nafsir nakal sedikit, mungkin pun waktu ngundang itu ingin cari celah Yesus. Makanya Alkitab mencatat, apa dikatakan? Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Perhatikan, mengamat-amati. Kalau Bapak Ibu memperhatikan orang, apa yang Bapak Ibu perhatikan? Apanya? Diamat-amati. Nanti ya kalau dia datang tuh tolong diperhatikan. Itu biasanya orang bagaimana? Itu nanti kalau Sumardi datang tuh tolong ya diperhatikan. Apa yang ingin dicari? Hati-hati, diperhatikan, waspada. Bahkan kadang-kadang dalam persekutuan kita, baik mulai dari persekutuan terkecil, rumah, keluarga, tetangga, bahkan gereja, yang sering kita perhatikan, yang kita cari itu kelemahan orang. Betul? Apa betul? Betul ya? Wah, itu kemarin bergereja kok lebay sekali sih. Gereja atau mau tampil jadi artis sih? Itu kemarin ke gereja lebih baik banget sih. Itu kok ke gereja atau pamer toko perhiasan? Ya, karena semua pakai perhiasan ya. Nggak tahu imitasi atau asli. Umpamanya. Diperhatikan tuh pasti cari titik lemahnya. Nah, Yesus mau datang ke situ. Itu bukti nyata Yesus rendah hati sebetulnya. Siapa di sini yang mau datang ke orang yang selalu membuli Anda? Ini ada adik-adik ini. Ada teman-temanmu suka membulimu. Di sekolah membuli, dimanapun membuli, sekarang dia ulang tahun. Ayo datang ke pesta ulang tahunku, kira-kira datang enggak kamu? Datang nanti dibully ya. Apa tidak mau? Tapi Yesus datang. Dia rendah hati. Saudara, kalau tadi saya tunjukkan, saya runut dari bagaimana manusia memiliki kecenderungan kesombongan, kita juga bisa lihat bagaimana Yesus dari awal itu menunjukkan prinsip rendah hati.
Saudara, siapa rupanya dia? Dia Allah yang menciptakan alam semesta ini. Siapa rupanya dia? Dia Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Tetapi Allah yang besar itu, yang tinggi itu, mau menjadi sama seperti saya dan saudara, bahkan ambil rupa dalam bentuk manusia yang sederhana. Maksudnya tingkat ekonominya sederhana. Saudara, prinsip rendah hati itu dari atas ke bawah. Manusia pinginnya dari bawah ke atas. Betul kan? Allah menunjukkan sikap rendah hatinya itu dari atas ke bawah. Maka kalau saudara membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9, apa dikatakan di sana? Bagaimana Yesus yang adalah Allah itu tidak menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu kerendahan hati. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu teladan untuk hidup rendah hati. Saudara, kata rendah hati sebetulnya kalau kita memperhatikan, ya, dia juga bisa berarti sebenarnya kalau di dalam terjemahan-terjemahan yang lain itu bisa lemah lembut, ya, lemah lembut. Maka di dalam tema kita yang awal itu, orang yang rendah hati itu menguasai bumi karena lemah lembut, ya. Jadi rendah hati itu dipakai seperti itu, ya. Rendah hati itu sama istilahnya dipakai proiros, ya, proios. Kemudian lalu dalam terjemahan Inggrisnya itu meek, itu lemah lembut. Jadi ketika orang rendah hati, maka Tuhan Yesus sendiri pakai khotbah ini di khotbah di bukit. Rendah hati, orang yang rendah hati, dia akan menguasai bumi. Saudara, perhatikan prinsip yang Yesus ajarkan. Menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak dipertahankan. Jadi kalau kita ingin belajar seperti Yesus, rendah hati. Saudara, sampai di sini sebenarnya kita bisa memiliki satu kesimpulan begini. Ketika orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, membiarkan dia berkuasa dalam hidupnya, bertata dalam hatinya, maka orang-orang inilah yang mempunyai DNA Yesus. Salah satunya apa? Rendah hati. Ya, ini ketepatan ada minggu, istilahnya sekolah minggu, ya, menyerahkan itu, ya. Kalau dulu di cerita sekolah minggu, saudara, di cerita sekolah minggu itu gambar yang sering dipampang itu untuk cerita lahir baru itu kan gambar hati. Gambar hati yang di dalamnya itu ada gambar-gambar. Ada di situ harimau, ada di situ ular, ya. Di situ ada burung merak, ya kan. Hati yang belum diperbarui. Biasanya di gambar besar itu. Jadi orang yang belum terima Kristus, salah satu yang ada di dalamnya itu gambarnya burung merak. Burung merak itu kalau jumpa orang selalu langsung pamer. Padahal kalau kita pergi, kecilnya dia. Kalau kita datang, langsung memperlihatkan keindahan. Itu mencerminkan kesombongan. Nah, orang yang telah diperbaharui, saudara, digambarkan dengan hati juga. Tapi hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Merak, kemudian harimau, itu ular, itu menyingkir. Kenapa? Karena yang bertata di dalam hatinya adalah Kristus. Sudah jadi kerendahan hati yang sesungguhnya hanya kita bisa dapat ketika saya dan saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi ketika kita belajar dari teladan Yesus ini, orang yang rendah hati memiliki dua indikasi juga. Yang pertama, saudara, dia menyadari siapa dirinya. Saudara, orang yang melihat dengan baik, dengan benar dirinya,
sendiri, dia mampu menyadari bahwa dia itu sebetulnya orang kecil. Kita ini kecil, apalagi kita orang Kristen. Semua ini karena anugerah Tuhan. Hidupmu hari ini karena anugerah Tuhan. Saya kira masa pandemi COVID ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Saya dan saudara bisa lewat itu karena anugerah Tuhan. Pada masa pandemi kemarin saya betul-betul merasa miris sekali ya. Tapi Tuhan menyadarkan dengan peristiwa itu. Saya ingat pada waktu masa mengebumikan orang COVID, itu kan kita pakai baju itu ya, astronot ya. Itu kita biasanya kalau gali kuburan kan masih galinya pakai cangkul ya. Kita banyak orang, ini galinya pakai eskavator. Ya. Kita memakam itu kasih waktu berapa menit saja, gak boleh lama-lama. Kita belum selesai, itu di belakang kita sudah antri orang mengebumikan. Sudah saya waktu ada di tengah-tengah kuburan itu ya Tuhan, seperti ininya kami ini. Sudah bayangkan kalau kita ini tidak hidup di dalam Tuhan, begitu singkat, pendek dan binasa hidup saya dan saudara. Tapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, Tuhan boleh menyelamatkan saya dan saudara secara kehidupan kita. Bahkan hari ini Tuhan boleh melalukan saudara. Sampai hari ini ada. Diberi kesempatan. Saudara, apakah kita bisa menyombongkan diri? Memang orang bilang, Pak, sombong, enggak sombong mati juga. Mendingan sombong dong Pak. Salah lah. Ya kan? Jadi kalau enggak sombong juga mati Pak. Ya iya. Saudara, orang yang menyadari keberadaannya sendiri. Jadi mengenal diri dengan baik itu, saudaraku, kita tidak sombong. Saudara mengenal diri dengan baik juga melihat. Saudara, kebanyakan kita itu paling gampang melihat kekurangan orang lain, bukan? Melihat kekurangan orang lain. Dia lupa kekurangan diri sendiri. Apalagi Bapak Ibu, kita yang sering terlibat dalam pelayanan. Kalau kita melayani, nyaris deh, jarang dipuji. Tapi ada kurang sedikit aja, itu terus diingat orang. Iya kan? Masa online ini kan jadi semua berubah ya. Kami pun sebenarnya sempat kalang kabut awal-awalnya. Tapi bersyukurlah anak-anak muda kita gerakan cepat ya. Karena orang baru latihan kadang-kadang membuat slide itu ada salah satu huruf. Iya kan? Salah ketik. Typo lah ya, typo kita nih ya, salah ketik. Kadang-kadang kita sudah cek juga, tapi kadang-kadang kan kita membacanya nggak dengan mata, membacanya dengan hati. Jadi kita anggap, oh benar gitu kan. Nanti salah, nanti selesai, ada evaluasi kan, nanti ada evaluasi nggak? Tadi kita harap ya, supaya kita melayani itu sungguh-sungguh. Masa kemarin ada salah satu huruf tadi? Oh, jadi gara satu huruf itu kita semua nggak sungguh-sungguh. Bayangkan dari ratusan bahkan ribuan huruf loh, satu yang salah. Oh itu fokus sekali. Saudara, kita tidak bisa melihat diri sendiri. Apa yang kita kurang. Sehingga kita lihat orang lain banyak kurang. Yang paling menyedihkan kan begini. Ketika orang tanya kepadanya, bagaimana? Apakah kekurangan saya? Oh kamu gak ada kekurangan. Cuma satu kekuranganmu. Apa itu? Gak ada kelebihan. Sadis ya. Menghakimi orang gak ada kelebihan. Itu gak menyadari dirinya. Jadi orang yang rendah hati itu yang belajar teladan dari Yesus menyadari dirinya. Orang yang berdosa, orang yang diangkat oleh Tuhan, dan hidupnya ini adalah anugerah. Indikator yang kedua, indikasi yang kedua bagaimana orang itu bisa rendah hati. Kerendah hatian orang itu bersangkutan dengan relasinya dengan Tuhan. Saudara, kenapa banyak orang-orang yang katanya Kristen pun tapi sombong? Karena dia tidak punya relasi dengan Tuhan yang baik. Saudara, Tuhan Yesus itu rendah hati. Kalau kamu bersama-sama dengan dia, relasimu baik, pasti kamu juga rendah hati.
Bapak Ibu yang sudah suami istri kan sering mirip, jadi mirip kan ya. Umpamanya dulu suaminya pendiam, istrinya tidak diam. Lama-lama kan suami jadi nggak pendiam lagi kan, karena supaya ngimbang istrinya, ya kan. Kalau umpamanya suami istri yang dulu istrinya jalannya cepat, suaminya pelan. Ada dong suami yang lebih slow jalannya daripada istri. Karena istrinya selalu jalannya cepat, ya dia pun ikut. Lama-lama cepat. Ya. Dengan siapa kita berpandang ini intim, dekat, itu akan mirip. Maka kalau saya dan saudara punya relasi yang baik dengan Tuhan, itu makin rendah hati. Kristus rendah hati kok. Kita sombong. Ya kan? Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya heran kalau orang ibadah rajin, doa rajin, baca Alkitab katanya rajin, ya kan? Melayani rajin, tapi sombongnya rajin. Itu aneh. Karena semestinya saya ketularan. Saya terimbas. Saudara, saya orang Jawa ya. Suara saya keras atau lembut? Keras kan? Karena saya terimbas. Saya di lingkungan saya itu kalau di Jakarta Pusat jemaat kami rata-rata orang Tapanuli. Jadi saya kalau lembut disangkanya nggak ngomong. Saya juga belajar keras. Wah, jadi sekarang saya keras. Oh, bukan ya. Saudara, kenapa di mana? Kalau saya pulang ke Jawa nggak diakui saya. Itu Sumardi itu orang Jawa tuh pasti ngomongnya kayak gitu. Ya karena sudah berubah. Ketepatan istri saya juga bukan orang Jawa. Istri saya orang utara. Ya. Jadi campuran. Jadi ya udah. Istri saya keras suaranya, ya saya keras kan. Kalau saya lembut nggak dengar. Saudara, ketika saya dan saudara membangun hubungan dengan Kristus yang baik, saudara dan saya akan semakin rendah hati. Saudara, satu hal yang kita belajar begini. Tadi saya katakan prinsip Tuhan itu dari atas ke bawah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita sudah dewasa, kemudian kita mau berbicara dengan anak-anak, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu pasti akan lakukan satu hal yang sama, nunduk. Betul ya? Oke, ini anak-anak ya, bukan anak-anak yang kalau sekarang kan remaja sudah lebih tinggi dari papanya ya, anaknya yang nunduk. Ya. Anak saya lebih tinggi dari saya soalnya, jadi kalau ngomong udah mau gini. Ini yang anak-anak. Anda nunduk kan? Tapi kalau anak-anak mau berbicara dengan Anda, apa yang dilakukan? Dia tarik tangan Anda supaya Anda nunduk. Betul kan? Sudah ketika engkau mengerti keadaanmu, kondisimu, engkau orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tadi saya katakan kamu rendah hati karena apa? Diangkat. Tapi yang kedua, kamu itu orang yang mulia yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Maka kerendahan hatimu itu harus muncul. Karena kamu harus bantu orang lain. Jadi ketika kita mengerti orang lain salah, justru kita tidak meninggikan diri. Ketika tahu orang lain salah, justru kita nundukkan diri, angkat. Salah satu bidang pelayanan yang kadang tidak atau jarang diminati di gereja adalah salah satu ya, pelayanan kepada anak-anak. Saya tidak tahu kalau di PAUG ini. Saya belakangan ini soalnya mencari guru-guru sekolah minggu. Karena guru-guru sekolah minggu kami nyaris mungkin 90% adalah pemuda-pemudi. Bayangkan jeruk ngajar jeruk. Anak-anak ngajar anak-anak. Saya tawarkan, ayo ibu ngajar sekolah minggu. Aduh Pak, saya sudah dengan anak saya sudah puas. Jadi nggak mau nambah, ya kan? Ayo bapak-bapak, aduh Pak janganlah, biarkan itu anak-anak kita. Kita rela anak-anak kita diajari anak-anak. Aneh ya? Yang punya pengalaman jadi anak-anak siapa? Saya dan Anda yang sudah tidak anak-anak. Dan saya katakan berkali-kali soalnya ketepatan pas belakangan ini ya. Kalau gereja ingin maju, kalau gereja ingin bertumbuh, yang satu bidang yang nggak boleh diabaikan dan harus investasi banyak, tenaga termasuk uang adalah apa? Pelayanan anak-anak.
Karena kalau kita melayani anak-anak itu kita memenangkan seluruh hidupnya. Bukan sebagian, bukan separuh. Seluruh hidupnya. Saudara, kerendahan hati kita akan terlihat ketika kita pun rela melayani anak-anak. Kalau melayani anak-anak, saya kan masih rutin ya, sampai sekarang saya senang ngajar sekolah minggu. Jadi kadang-kadang namanya anak-anak sekolah minggu kan suka lompat ya, pegang-pegang kepala ya. Apa kata orang tuanya? Jangan gitu, ini Pak Pendeta nggak sopan. Ya, itu lebih sopan dari anak-anak itu, menurut saya sopan. Daripada bapak-bapak ngomongin saya di belakang, mana yang nggak sopan? Anak-anak dekat sama saya pegang-pegang kepala, main-main kacamata gitu kan. Saya kira itu sopan. Yang lebih nggak sopan adalah orang yang berpura-pura sopan di depan saya tapi di belakang ngomongin saya. Itu nggak sopan. Dan itu nggak mungkin anak-anak. Ya kan? Itu orang tua yang kekanak-kanakan, ya kan? Bukan anak-anak. Saudara, hari ini adalah hari menyerahkan dari sekolah minggu kepada pemuda ya, tingkatannya, remaja ya. Ini ada di tangan kita. Kerendahan hati kita orang tua ketika mau membimbing mereka dengan baik. Anak-anak pun belajar rendah hati seperti Kristus. Karena ayat yang ke-11 dikatakan apa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, ini bukan bicara etika. Ini bicara kebenaran. Yang saya dan saudara pegang dan lakukan. Kerendahan hati tidak bisa kita nilai sendiri. Kerendahan hati biarkan orang lain dan Tuhan yang menilaimu. Di satu gereja diadakan jejak pendapat. Kira-kira di gereja itu siapa yang paling rendah hati? Lalu muncullah satu nama. Si A, disebutlah bapak-bapak yang oleh jemaat itu sepakat bahwa dialah yang paling rendah hati. Akhirnya gereja memberikan satu souvenir seperti pin, ya kan? Pin rendah hati. Jadi sejak mendapatkan pin itu, bapak ini setiap minggu memakai pin itu. Bukti bahwa dia rendah hati. Pertanyaannya, apakah bapak itu rendah hati? Jadi tidak rendah hati. Karena dia berkata, gua inilah yang rendah hati. Kiranya kerendahan hati boleh menjadi milik kita. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini sering menyombongkan diri kami. Kami juga sering seperti yang Tuhan Yesus perumpamakan hari ini. Kami sering mencari tempat-tempat terhormat. Kami juga sering mengundang orang oleh karena kami ingin mendapat balasan. Tuhan, ampuni kami. Kami ingin menyadari bahwa kami semestinya menjadi orang yang rendah hati. Karena Tuhan yang sudah mengangkat kami. Hidup kami semua ini anugerah. Belas kasih-Mu lah yang membuat kami hidup. Dan kami juga mempunyai guru teladan, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, tolong kami semuanya. Siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami, apapun status sosial kami, untuk kami karena kuat kuasa-Mu, kami bisa hidup rendah hati. Dan biarkan Tuhan, kerendahan hati kami hanya Engkaulah yang menilai. Dan Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Kami bisa berpura-pura di hadapan manusia rendah hati, tapi di hadapan-Mu tidak ada satu orang pun yang bisa manipulasi, berpura-pura. Karena Engkau bisa melihat dengan jelas. Tuhan, berkatilah kami semuanya. Dan biarkan firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Yang kami terus lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin.